Banyak Bapak Pendeta Pardosi yang sudah memimpin kita menyanyikan lagu-lagu pujian rohani kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, salam, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, hanya Yesus jawaban hidup kami. Dan bersama dengan Yesus kami akan tetap setia menjalani kehidupan kami sesuai dengan panggilan Kristus bagi kami. Panggilan hidup yang sorgawi akan memuaskan hidup kami setiap hari. Kami akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih untuk 1 minggu berjalan pelayanan kami dan pertemuan ibadah kami bersama-sama setiap pagi selalu baru berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk semangat daripada orang-orang kudus-Mu, anak-anak Tuhan, orang-orang percayamu yang sangat luar biasa ya Tuhan. Mereka terus dibangkitkan semangatnya oleh kebenaran firman kasih karunia Allah. Dan kami percaya inilah kehidupan kami yang diperkenankan oleh Tuhan. Dan kami akan terus dibawa kepada seluruh rencana-Mu yang indah, menjalani hari-hari kehidupan kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali ke kitab Efesus pasal 1. Saudaraku, mari pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting lagi ya dari uraian penjelasan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan bagian kitab Efesus pasal 1 masih di ayat 3, 4, dan 5. Ya, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan sekali lagi ayat 3, 4, dan 5. Dan nanti kita akan melihat gambaran yang lebih mengerucut lagi kepada pemahaman kita terhadap program rahasia Allah yang sorgawi. Amin. Program rahasia Allah yang sorgawi. Saya akan membaca sekali lagi ayat 3, 4, dan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sudah menyampaikan beberapa kali bahwa terkait dengan program Allah untuk bangsa Israel itu berkaitan dengan rencana Allah memberkati manusia di dunia ini, di bumi ini, ya. Maka kita, Bapak Ibu Saudara, ketika membaca dari kitab Kejadian, ya, mulai dari kitab Kejadian sampai Maleaki, semuanya berbicara tentang rencana Tuhan memberkati manusia di bumi. Sekali lagi di bumi. Bahkan sampai pada kedatangan Yesus ketika lahir di Bethlehem, ya, semuanya itu masih dalam kaitan dengan rencana Allah untuk memberkati manusia di bumi. Ya. Maka tidak heran ya saudaraku, orang-orang Israel menganggap bahwa pada saat Yesus datang ke dunia ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa disitulah momen kesempatan waktu
waktu Allah menggenapi janjinya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa orang Israel akan menjadi bangsa yang dipenuhi dengan kehendak Tuhan dan akan menjadi kepala, ya, dan bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Kalau orang Israel menyambut dan menerima Yesus sebagai Mesias, maka rencana Tuhan untuk memberkati bumi, orang Israel akan mewarisi bumi, dan melalui bangsa Israel keselamatan akan datang dari bangsa Yahudi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kalau ya sebuah gereja atau kekristenan mendasarkan pemahaman mereka tentang program Allah mengenai kerajaannya di bumi, itu sebabnya mereka ya selalu berharap bahwa mereka akan bertemu di bumi baru, ya, dengan Tuhan Yesus akan berjumpa di Yerusalem baru. Padahal Bapak Ibu Saudara, ya sekali lagi, padahal Allah itu mempunyai rencana program sebelum dunia dijadikan. Ya, tadi sudah dikatakan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan di dalam kasih yang sempurna berdasarkan kematian Yesus Kristus, penolakan bangsa Israel kepada Yesus sebagai Mesias. Allah mempunyai satu program khusus bagi bangsa-bangsa lain, memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Langsung ya Tuhan Yesus membawa berita keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain melalui seorang rasul, Rasul Paulus namanya, dan berita keselamatan itu adalah tentang kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada setiap orang yang percaya kepada salib Kristus yang sudah mati, Yesus yang telah dikuburkan dan bangkit untuk menebus segala dosa manusia. Itulah yang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Maka itulah sebabnya juga kita dapat memahami arti daripada perkataan Rasul Paulus, ya, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Saya akan langsung bacakan saja, Bapak Ibu mendengarkan saja. Ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 1 dikatakan, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Ini Paulus mengatakan, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Banyak orang yang keberatan dengan pernyataan Paulus ini, dan mereka mengatakan Paulus itu sesat. Karena kita harusnya menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah kekeliruan yang fatal. Karena kita mengikut Yesus Kristus, bukan mengikut Rasul Paulus. Tetapi Tuhan Yesus memakai orang, memakai manusia, memakai hamba-hambanya untuk bisa membawa pesan berita kebenaran untuk disampaikan kepada manusia. Maka kita lihat di sini, saudaraku, ya, Rasul Paulus mengatakan, "Jadilah pengikutku, ya, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Ini mempunyai makna yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Ketika 12 murid Yesus dipilih oleh Yesus Kristus, ya, Yesus mengatakan bahwa orang Israel harus mengikuti perkataan-perkataan pengajaran firman yang disampaikan oleh 12 rasul Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan seterusnya, untuk mereka memperoleh firman dari Tuhan mengenai masa depan mereka tentang perjanjian covenant Allah yang akan digenapi bagi umatnya Israel di bumi. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara jasmani.
Ya, secara fisik Rasul Paulus tidak pernah mengenal Yesus. Ya, Paulus mengenal Yesus sesudah Yesus berada di sorga. Jadi firman yang diterima oleh Rasul Paulus adalah firman yang sudah mengalami penebusan. Ya, firman yang sudah melewati penebusan segala dosa. Ya, firman yang telah melampaui firman yang sudah hidup sebagai roh yang menghidupkan, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah naik ke sorga. Itulah yang berfirman kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Maka itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadi saudaraku, pengenalan ini adalah, ya saya ulang sekali lagi, pengenalan akan Yesus Kristus saat ini adalah bukan Yesus secara manusia, ya, bukan Yesus yang menyatakan dirinya dan firman-Nya secara jasmani seperti yang tampil pada saat Dia datang sebagai manusia yang hidup dalam daging. Tapi pengenalan akan Yesus Kristus saat ini adalah pengenalan akan Yesus yang sudah menjadi roh yang menghidupkan orang mati, yang mati secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang banyak tidak diketahui oleh umat Kristen di seluruh dunia ini. Ya, hanya sedikit orang Kristen yang mengetahui bahwa pengenalan akan Yesus saat ini adalah berkaitan dengan posisi Yesus yang telah dipermuliakan di dalam sorga. Mengenal Yesus Kristus yang sorgawi namanya Bapak Ibu Saudara. Dan pesan yang utama dan yang pertama untuk mengenal Yesus Kristus yang sorgawi adalah tentang pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menebus manusia dari segala dosa satu kali untuk selama-lamanya, sehingga setiap orang yang percaya dikaruniakan hidup yang kekal secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka itulah sebabnya kalau kita membaca surat-surat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, semuanya mengajak semua orang yang percaya untuk mengarahkan pandangannya ke dalam surga, ke atas. Ya, pengharapan yang di atas Bapak Ibu Saudaraku. Pengharapan yang jauh lebih baik, ya, yang jauh lebih baik daripada semua pengharapan adalah saat ini kita dipanggil untuk memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20. Ya, saya akan membacakan kepada kita semua saudaraku ya. Ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Demikian dikatakan firman Tuhan. Filipi, ini mana ini? Ya. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 dan 21. Demikian dikatakan firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menantikan Yesus Kristus, dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan suatu saat Yesus akan mengakhiri cerita kehidupan kita di dunia ini.
Ya, Yesus akan mengakhiri perjalanan kehidupan kita di dunia ini dengan suatu peristiwa di mana Yesus akan datang di awan-awan untuk menjemput kita, orang-orang kudusnya, orang-orang percayanya, yaitu anggota-anggota tubuh Kristus, manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, akan dibawa kita bertemu dengan Yesus di awan-awan yang di atas, yang di sorga, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dikaruniakan pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di bumi ini. Itu adalah pengharapan program berdasarkan program Allah bagi bangsa Israel di bumi ini. Sedangkan program Allah yang rahasia tentang pengenalan akan Yesus Kristus yang surgawi, kita mempunyai pengharapan kita akan diangkat bersama-sama dengan Yesus Kristus di angkasa. Dengan demikian kita akan tinggal bersama dengan Yesus di dalam surga untuk selama-lamanya. Jadi bukan kembali ke bumi ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena ada yang percaya demikian. Ya, diangkat dulu ke surga, lalu setelah itu kembali lagi ke bumi. Ya, memerintah dengan orang Israel di kerajaan 1000 tahun, lalu nanti akan memasuki Yerusalem baru. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kekacauan seperti itu. Pemahaman di dalam Alkitab adalah bahwa kita, kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, hidup bersama dengan Allah kita di rumah Bapa yang kekal selama-lamanya. Sesudah selesai program rahasia Allah yang kita, orang-orang kudusnya Tuhan saat ini akan mengalaminya, yaitu melalui pengangkatan di awan-awan, barulah Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kali kepada umatnya Israel sesuai dengan janjinya kepada murid-muridnya. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, "Aku akan datang kembali seperti yang kamu lihat ini," bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya Israel, memberkati mereka, dan mewarisi bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kalau saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memperoleh kasih karunia-Nya secara cuma-cuma, bukan karena usaha, bukan karena kerja keras, bukan karena perbuatan, dan bukan karena prestasi-prestasi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang disebut berulang-ulang oleh Rasul Paulus sebagai rahasia Allah, rahasia Kristus yang berabad-abad lamanya tidak pernah dibukakan kepada manusia, baik kepada nabi-nabi bangsa Israel, baik kepada imam-imam bangsa Israel, baik kepada raja-raja orang Israel. Tidak pernah mereka mengetahui rahasia yang kita peroleh saat ini, bahwa ada suatu masa, bahwa ada suatu program, ada satu platform daripada rencana Allah memberkati bangsa-bangsa lain tanpa kehadiran daripada bangsa Israel. Mereka tidak pernah menduga itu. Ya, mereka tidak pernah diperdengarkan oleh nabi-nabi seperti itu. Hanya karena Yesus Kristus memanggil dan memilih Rasul Paulus, saudaraku, membawa berita rahasia ini kepada kita bangsa-bangsa lain, barulah terbuka hal itu dalam rencana Allah. Ternyata sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang terbaik, memberkati hidup saudara dan saya dan semua orang yang percaya dimanapun di belahan dunia ini. Mereka semua menerima program kasih karunia Allah, yaitu untuk memberkati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus berdasarkan iman kepada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, ya mari kita lihat dulu di Roma pasalnya yang ke-11. Ya, Roma pasalnya yang ke-11. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku,
Roma pasalnya yang ke-11, Rasul Paulus mengatakan demikian. Saya akan membaca untuk kita, saudara-saudaraku, berkaitan ya, Roma pasal 11 ayat 25, berkaitan dengan posisi kita sebagai ya bangsa-bangsa lain dan kaitannya dengan masa depan bangsa Israel. Ya, Roma 11 ayat 25 dikatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah peringatan daripada Rasul Paulus kepada kita, bangsa-bangsa lain, dikatakan, jangan kamu menganggap dirimu pandai. Paulus memberikan warning, memberikan peringatan kepada bangsa-bangsa lain, jangan menjadi sombong, karena Tuhan saat ini meninggalkan bangsa Israel dan membawa keselamatan kepada kita bangsa-bangsa lain. Kita jangan mengambil sikap menjadi orang yang sombong. Kenapa? Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kejatuhan daripada bangsa Israel itu karena kesombongan mereka. Kepada mereka Tuhan memberikan kesempatan yang besar, kesempatan yang panjang. Saudaraku, berkali-kali Tuhan Allah selalu mengirimkan nabi-nabi untuk memperingatkan mereka, ya, untuk memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah, bahwa kepada mereka telah dijanjikan oleh Allah melalui nenek moyang mereka, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa kepada bangsa Israel Tuhan memberikan tanah perjanjian. Saudaraku, ya, ada gangguan sedikit ya. Sudah bisa terhubung kembali? Bisa? Sudah? Ya, saya sudah alihkan ke kuota reguler karena wifi di tempat kita ada gangguan. Ya. Oke, baik. Saya sudah menggunakan kuota pribadi, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oke. Sekarang yang menjadi host siapa ini ya? Oke, mungkin saya minta tolong Pak Marbun di mute dulu. Ya, dari posisi Pak Marbun di mute dulu. Ya, mic-nya Pak. Ya, oke, baik. Nah, ini bisa kurang bagus pagi ini Bapak Ibu Saudara. Oke, baik. Nah, jadi saya teruskan bahwa dikatakan tadi, saudara-saudaraku, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan demikian, dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Maka dalam rencana Allah adalah bahwa orang beragama Kristen pada umumnya mengenal itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali ke bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat prospek daripada kehidupan bangsa Israel, nantinya dikatakan di ayat 25 tadi, ya, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala yang akan datang, bukan sekarang. Karena sekarang Tuhan bukan akan mengampuni dosa manusia, tapi sekarang Tuhan menyatakan telah mengampuni segala dosa manusia. Siapa yang percaya kepadanya pasti memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, kita mendapatkan kesempatan untuk hidup menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus memberitakan kabar baik. Kita harus memberitakan Injil keselamatan. Kita harus memberitakan kepada semua orang tentang kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Saat ini ada satu kesempatan yang besar, sampai suatu saat nanti kita tidak boleh membuang-buang waktu kita. Amin. Tapi kita harus serius melayani Tuhan. Kita harus serius di dalam tugas pelayanan panggilan yang surgawi ini, karena suatu saat ini juga akan berakhir, tetapi untuk melayani-Mu Tuhan. Dan pakailah hidup kami Tuhan Yesus secara